Gadis-gadis cantik, ikutlah denganku. Tenang saja, aku akan menyayangimu. Kultivator jahat yang berani menyakiti rakyat tak bersalah. Semuanya. Aku adalah tetua dari sekte pedang suci, Luming. Kultivator jahat ini sudah kubunuh. Semuanya sudah aman. Dengan para penyintas ini, dan kekuatan keyakinan mereka yang penuh syukur, jarak untuk menembus ranah Dewa Emas semakin dekat lagi. Kalau ada lagi beberapa gadis yang rela menjadi selirku dan melakukan kultivasi ganda denganku, itu akan lebih sempurna lagi. Kau sebagai cultivator jalan kebenaran, kenapa tidak datang lebih awal menyelamatkan kami? Dengan begitu, suamiku tidak akan mati. Kau sama seperti cultivator jahat itu. Sama-sama pembunuh, sama-sama pantas mati. Kembalikan nyawa suamiku. Kultivator jahat yang berani melakukan penguasaan jiwa pada penduduk desa tak bersalah. Formasi pedang agung, seni pedang raksasa. Tidak, aku bukan. Matilah. Istri desa tak bersalah. Kau tuduh sebagai... Kultivator jahat yang melakukan penguasaan jiwa. Cepat sadar. Luming. Aku ini dihukum langit dan dijatuhkan ke dunia bawah. Luming, apa kau masih laki-laki? Aku sudah seaktif ini kau tidak bisa. Ya sudah, masih pura-pura mati. Pantas saja disebut aib keluarga lu. Uang ini, siapa mau cari silakan. Aku tidak melayani lagi. Aib keluarga lu. Aku... Sepertinya hidup pemilik asli tubuh ini juga tidak mudah. Sudahlah, sudah datang ya sudah, terima saja. Mari kita lihat bagaimana energi spiritual di dunia ini. Energi spiritualnya sangat tipis, menyedihkan. Sepertinya ingin cepat pulih kultivasiku, harus cari cara lain. Wah, Masih datang lagi? Aduh, kaki ini lebih panjang dari umurku. Tidak. Tubuh Phoenix mistik. Konstitusi yang paling cocok untuk kultivasi ganda. Di dunia dewa saja jarang terlihat. Ternyata kutemui di dunia manusia. Dengan begini, aku kembali ke dunia dewa, bukankah tinggal menunggu waktu? Kenapa? Mau cium kakiku lagi? Kau? Apa yang kau lakukan? Kaulah istriku, Lin Ching Shui. Nyonya, Kau panggil aku apa? Ada apa ini? Dia kenapa tiba-tiba seperti jadi orang lain? Padahal dulu, bahkan menatapku pun tidak berani. Mungkinkah dia terpukul tadi? Nyonya, kalau aku tidak salah ingat, kita sudah menikah 5 tahun lamanya. Kenapa Nyonya masih perawan? Kau seharusnya tanya dirimu sendiri. Kalau bukan karena sifat pengecutmu, bagaimana mungkin orang tua meninggal dengan penyesalan? Keluarga lu bagaimana mungkin merosot sampai seperti ini? Ternyata pemilik aslinya adalah salah satu 4 klan bela diri agung, putra satu-satunya. Tapi karena tidak punya bakat jalan bela diri, jadi kepribadiannya pengecut. Bagaimana mungkin seorang pria bisa menjadi pengecut? Seperti ini? Sudahlah, aku malas bicara denganmu. Aku berjanji pada orang tua sebelum mereka meninggal, bahwa bagaimanapun caranya, aku harus membuat keluarga lu meneruskan keturunan. Bahkan aku bisa bercerai denganmu. Lihatlah mereka. Apa ada yang kau suka? Asalkan kau bisa meninggalkan penerus keluarga lu, aku tidak akan mengurusmu lagi. Nanti, mau bermalas-malasan seperti apapun, aku yang menanggungmu.
Ada hal baik seperti ini? Istriku secara pribadi memilih selir untukku. Masih ada hal baik seperti ini? Gadis kecil ini cukup bagus loh. Ternyata, Freya teman masa kecilmu. sifatnya baik hati, lembut, dan manis. Kakak Luming. Lama tidak bertemu ya? Sayangnya agak kecil. Aduh kakak Luming kamu jahat. Padahal dulu saat berhadapan dengan lawan jenis, bahkan tidak berani menyapa. Hari ini kenapa begini? Apakah benar-benar mulai paham? Tidak memilih. Bersikap sok, lihat sampai yang keberapa kamu bisa bertahan. Clara cinta diam-diammu selama 4 tahun di Universitas Bulan Pucat, ratu kampus lembut, dan menyenangkan, berpendidikan dan sopan. Lembut dan cerah polos sampai seperti bunga putih kecil. Sungguh bagus. Ternyata hal yang paling tidak bisa ditolak pria adalah Bulan Pucat. Teman sekelas lu, karena kamu menyukaiku, lalu kenapa dulu tidak mengaku padaku? Kalau kamu mengaku, mungkin aku akan menerimamu. Tidak apa-apa. Nanti mungkin kita bisa melanjutkan hubungan lama. Teman sekelas lu kamu lebih humoris daripada saat di universitas, jauh lebih humoris. Masih belum memilih. Sumai guru les bahasa asing, lulusan terbaik yang pulang dari luar negeri. Bahasa asingnya bagus. Bahasa asingnya bagus, ya bahasa asing ini harus dipelajari. Ternyata pria memang makhluk yang dipimpin pikiran bawah perut. Bahkan si pecundang pun begitu. Xiaolu, kamu masih ingat Cheongsam ini? Ini yang kupakai pertama kali saat memberimu les tambahan. Waktu itu kamu tak sengaja menumpahkan susu ke badanmu. Sampai sekarang masih harum aroma susunya. Coba cium kalau nggak percaya. Busu. Tenang, tenang. Ternyata suka tipe yang begini. Memang cocok dengan kepribadiannya yang pendiam tapi genit, suka berkhayal dan pengecut. Siska, general manager dari perusahaan pertamamu. Walaupun latar belakang keluarganya agak kurang, tapi postur dan wajahnya lebih dari cukup untukmu. Bagus banget ya, apalagi sepasang mata ini. Bisa dibilang memesona dan menawan. Pilihlah aku. Luming, Aku masih punya sisi lain yang belum pernah kau lihat di tempat kerja. Kalau kamu memilihku, aku jamin kamu nggak akan kecewa. Kontrasnya yang bikin gregetan ini, bikin nagih banget. Xiaolu, walaupun aku lebih tua beberapa tahun darimu, tapi yang lebih tua lebih tahu cara menyayangi orang. Kakak Luming, kamu masih ingat tepi danau kristal di musim panas tahun itu? teman sekelas lu. Stop. Aku sudah tahu. Kalian semua orang-orang berbakat. Bisa dibilang yang terbaik di dunia. Sayang sekali. Sayang apa? Sayangnya kalian semua hanyalah manusia biasa. Kalau di dunia dewa, Luming, aku sudah menyelidiki. Dulu kamu punya perasaan pada mereka berempat. Sudah sampai segini, jangan pura-pura lagi. Bu, Anda salah paham. Maksudku, sayangnya, aku adalah seorang pria baik yang setia. Maksudmu apa? Maksudku, meneruskan keturunan boleh, tapi harus denganmu. Dia lagi menggoda aku atau serius? Meski aku merasa ada yang aneh, tapi setidaknya dia punya nyali pria sekarang. Kalau saja dia begini dari dulu, ngapain aku cari orang luar? Gimana, Nyonya? Keajaiban kultivasi ganda sungguh tak terhingga nikmatnya. Siapa tahu untuk kemajuan jalan bela dirimu juga ada manfaatnya. Jangan muluk-muluk di sini. Jangan sampai nanti, kayak dulu lagi nggak berani naik ke ranjangku. Mau ku beli kata-katamu? Oke, tunjukkan buktinya padaku. Buktikan. Baiklah. Dua prinsip menjaga kesederhanaan energi menyatukan yin dan yang. Kultivasi ganda menyeberang bersama-bersama membuktikan misteri langit dan bumi. Kak, ada kabar dari keluarga Baskara, Kak?
Memang pantas disebut tubuh Phoenix Mystic, hanya bertukar ciuman sebentar langsung membuatku naik ke tingkat 3. Key refining. Nggak heran para kultivator jahat itu sangat menyukai metode kultivasi ganda. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku merasa seperti melayang di alam semesta sampai lupa segalanya? Sangat nikmat. Bahkan sejenak rintangan di tengah tahap ranah kekuatan internal mulai sedikit goyah. Kak, ini apa lagi? Kakak ipar kamu. Xiaoya, Aduh. aku sama kakakmu kan sudah suami istri lama, cuman ngapain heran? Kak, Luming, Maksudmu apa? Maksud apa? Bukannya tadi kamu yang minta aku buktikan? Kamu... Baiklah. Main begitu ya. Malam ini aku temani kamu main baik-baik. Nona Lin, kalau gitu kita gimana? Ambil uang pergi. Beberapa orang? Bagaimana kalau tinggalkan kontak? Luming, brengsek kamu. Nona Lin bilang kamu orangnya jujur, tidak banyak bicara. Menurutku kamu jelas-jelas tua dan tidak banyak bicara. Malam ini? Ini masih terlalu awal. Tapi istri murahanku ini agak menarik juga. Kenali dirimu, kenali lawanmu, baru bisa menang dalam 100 pertempuran. Mari kita intip dulu kedalaman istriku ini. Kak. Kamu sama kakak ipar kok tiba-tiba ciuman? Xiaoya, kamu tadi bilang ada kabar dari keluarga Baskara. Iya, Pak Baskara akhirnya mau ketemu kamu. Butler Wu, Ada apa, Nyonya? siapkan mobil ke keluarga Baskara. Baik, Bu. Hamba segera bersiap. Hei kak, bukannya kakak mau keluar? Mau kemana lagi ini? Hey, Bapak Fang. Kepala keluarga Baskara, Fang Shanyue. Di dunia jalan bela diri saat ini, satu-satunya orang yang mencapai puncak ranah kekuatan inti. Tinggal selangkah lagi menuju puncak jalan bela diri, alam maha guru bela diri. Kelihatannya seperti orang penting. Cuma tidak tahu jalan bela diri di dunia fana ini. Dibandingkan dengan Refining Chi dan Foundation Establishment di dunia dewa, atau bahkan Golden Core, bagaimana ya? Jadi agak penasaran juga. Kak, kakak lagi cari apa? Kak, ini kan Leontin Jade Phoenix-mu? Mau diapakan? Jangan-jangan ada petunjuk tentang asal-usulmu? Kamu salah paham. Aku mau menukarnya dengan Bapak Fang untuk mendapatkan seni transfer Xuanyuan. Menukarnya untuk mendapatkan seni transfer Xuanyuan. Bukannya ini ilmu rahasia keluarga Baskara? Katanya bisa langsung mentransfer kemampuan jalan bela diri ke orang lain. Meskipun orang itu tidak punya bakat jalan bela diri. Kak, jangan-jangan kakak mau mentransfer kemampuanmu ke kakak ipar? Tidak, Kak. Kamu sudah susah payah mencapai ranah kekuatan internal. Di antara generasi muda dari 4 klan besar, kamu juga termasuk yang terbaik. Bagaimana bisa kamu? Xiaoya, aku harus melakukan ini. Kalau tidak, sebulan lagi di turnamen klan agung, Luming, sebagai satu-satunya keturunan keluarga Lu, tidak bisa tampil. Keluarga Lu akan tinggal namanya saja. Tidak akan pernah bangkit lagi. Tapi kalau begitu, asal-usulmu tidak akan pernah. Lagi penting, kalau bukan karena ayah dan ibu menemukanku. Mungkin aku sudah lama membeku sampai mati di jalanan. Masa masih bicara soal asal-usul? Yang aku tahu, aku adalah menantu keluarga Lu. Itu sudah cukup. Kak, kalau kamu bilang begitu, aku juga bisa merasakannya. Sejak kakak menerimaku ke keluarga Lu, di hatiku, seumur hidup hanya kakak satu-satunya keluarga. Tapi Kak,
Menurutmu, apakah kakak ipar benar-benar bisa memikul tugas berat membangkitkan keluarga Lu? Hah, istriku ini terlihat dingin seperti es. Sebenarnya adalah orang baik yang penuh perasaan dan kesetiaan. Sikapnya yang seperti itu padaku sebelumnya sebenarnya karena sangat kecewa pada pemilik asli tubuh ini. Orang baik seperti ini sulit ditemui. Kali ini aku tak sengaja turun ke dunia, tapi malah bertemu orang baik. Itu juga bisa dibilang surga tidak kejam padaku. Kalau ini sudah takdir maka aku akan menghargainya dengan baik. Tapi, untuk memaksimalkan efek kultivasi ganda pertama sampai ke tingkat tertinggi, sebaiknya dilakukan saat berhasil mencapai fondasi. Sepertinya harus membuat beberapa pil kultivasi Qi dulu. Berkultivasi sampai kultivasi Qi sempurna baru bisa. Hanya saja tidak tahu bahan-bahan obatnya mudah didapat atau tidak. Ini barang apa? Ponsel. Cukup menarik. Halo Tante Chai. Xiaoming, kenapa kamu hari ini belum datang ke toko? Ada halangan? Toko. Di antara aset yang tersisa dari keluarga Lu, Ternyata kebetulan. ada satu toko obat. Kepala pelayan Wu, siapkan kereta. Aku akan pergi ke toko obat. Maaf Tuan Muda. Tak ada di sini, Tuan. Maaf Tuan Muda. Tidak bisa disiapkan. Tidak bisa disiapkan, apa maksudnya? Mobil Tuan rusak. Belum sempat diperbaiki. Rusak, bukannya 2 hari lalu masih baik-baik saja. Tuan Muda. Sekarang tuh penerangi Tuan sedang di toko obat keluarga sendiri bekerja sebagai pembantu. Tidak perlu mendesiderai mobil sebaik ini. Fleksibel, keluarga kakak akhir-akhir ini juga tidak berkecukupan. Pasar barang antik juga tidak jauh. Saya sarankan Tuan jalan kaki saja. Bisa menghemat uang bensin. Pak Wu ini semakin keterlaluan. Masih bengong apa? Kerja? Sepertinya kakak ipar yang tidak berdaya ini akan menderita lagi. Bagaimanapun juga kita satu keluarga, lebih baik kita bantu dia. Wu Xingwei, apa yang kamu katakan tadi? Saya tidak dengar jelas. Katakan sekali lagi. Apa yang akan dia lakukan? Saya suruh kau jalan kaki. Kaki saya patah. Ini Tuan Muda Tuan sampai mematahkan kaki Pak Wu. Lu Ming. Kenapa berbalik memukul saya? Mau dia kuai power daripada nyonya muda. Hanya seorang pelayan kecil, sungguh menganggap diri sendiri sebagai tuan rumah? Minta maaf pada gua. Minta maaf, bangsat. Ini. Apa ini masih kakak ipar pengecutku itu? Tuan Muda. Tuan Muda. Aku. Gue tuh dari kami minum. Aduh main. Aku salah. Bawa Pak Wu ke rumah sakit untuk periksa kakinya. Hitung kecelakaan kerja. Dia buat faktur, saya yang setujui. Iya. Belakangan ini, kondisi keluarga juga tidak longgar. Bawa Pak Wu ke klinik kecil saja sudah cukup. Setelah selesai, suruh Pak Wu pulang jalan kaki sendiri. Hah? Diam saja ngapain? Cepat pergi! Halo kak, kamu pasti nggak bakal nyangka apa yang baru saja aku lihat. Aku lihat kakak ipar pakai sekop mematahkan kaki Pak Wu. Benar-benar dipatahkan? Kaki si mandor dipatahkan. Benar-benar menganggapku orang yang lemah ya. Tapi anjing sialan ini ngomongnya benar. Jalan kaki ke sana bisa juga sih.
Berjalan 1000 mil sehari. Lari secepat angin. Hik! Ini memang nggak sebanding dengan jimat peringan tubuh yang asli, tapi sudah cukup untuk dipakai. Kaki si mandor dipatahkan. Luming ini hari ini sebenarnya kenapa sih? Ada orang. Paman Zhong ada apa? Nyonya, tadi sepertinya ada seseorang menyalip dari luar mobil. Hanya sekilas, seperti terbang. Paman Zhong, kecepatan mobil kita paling tidak 80 km/jam. Bagaimana mungkin disalip seseorang? Pasti Nyonya salah lihat. Tapi tadi aku benar-benar melihatnya. Nyonya, menurutmu jangan-jangan itu ahli jalan bela diri? Seperti Maha Guru bela diri dalam legenda. Paman Zhong, Maha Guru bela diri pun manusia. Selama masih manusia, tidak mungkin bisa melaju 100 km/jam. Cepat, jalan lagi. Kita tidak boleh terlambat menemui Bapak Fang. Baik. Aneh benar. Tempat ini agak mirip dengan pasar dunia dewa, sedikit. Kondisi keluarga lu saat ini mungkin tidak punya uang untuk meracik pil. Kalau mau cari uang, tempat ini justru sangat cocok. Mata spiritual kejernihan, buka. Banyak juga barang antiknya. Cahaya spiritual ungu tua. Ini setidaknya sudah 700-800 tahun. Seharusnya cukup berharga. Bos, botol ini harganya berapa? Ini, wah selera mas bagus. Langsung ketahuan ahlinya. Mas, ini asli porselen biru putih dinasti Song pas biru Longquan. Harga pas 800.000. Asli atau tidaknya dinasti Song aku tidak tahu. Tapi segala sesuatu punya roh dan usia. Botol ini memang sudah lebih dari 500 tahun. Menurutku harganya cuma 800 rupiah. Deal. Mas, botol ini aku jual 800 rupiah aja deh, scan aja. Sial, kelebihan bayarnya. Oke. Ya sudah, 800 ya, Pan. Itu, bos. Kita cuma punya satu cara pembayaran ya? Maksudmu tunai? Bisa juga. Kami terima tunai kok. Bukan. Maksudku apa ada cara yang... Maksudnya, aku ambil barangnya dulu, nanti balik lagi buat bayar? Pergi. Loh, kenapa marah-marah? Pergi jauh-jauh. Jangan sampai aku lihat kau lagi. Kalau ketemu lagi gue suruh orang hajar kau. Pergi. Sialan. Aku ini seorang dewa sejati, tapi sampai terpuruk begini. Sungguh memalukan. Sudahlah. Mending cari Tante Chai buat minjam uang dulu. Bocah kecil, berani kau mengutukku. Tunggu, aku akan menghajarmu. Berhenti. Kak Luming. Kak Luming. Kak Luming. Aku takut sekali. Jangan takut. Ada kakak di sini. Sial. Oh, siapa rupanya? Ternyata si pengecut ini. Akhirnya kau datang juga. Kalian siapa? Kenapa ganggu cewek kecil? Maksudnya apa di sini pura-pura lupa ya? Luming, bocah kecil dari keluargamu itu baru saja meraba nadiku, ternyata mengutukku mau mati. Kamu sebagai kepala keluarga lu harusnya ganti rugi uang stres dong. Aku bilang yang sebenarnya. Om ini mukanya merah, matanya merah. Lidahnya sariawan. Itu karena kebanyakan tonik. Menyebabkan api dalam berlebihan. Kalau tidak segera diatur, Kuring seri 7 hari. Nyawanya bisa terancam. Luming, kamu dengar kan? Gue nggak salah tuduh bocah kecil ini. Kamu nona kecil, masih kecil sudah jago ilmu pengobatan. Ibuku yang ngajarin dengan baik. Ibumu mana? Kenapa nggak ada di toko? Luming, lu dengerin nggak sih omongan gua? Cepat kasih duit, nanti gua gebuk lu juga. Luming, Kak Long sudah berhasil mencapai puncak ranah kekuatan tersembunyi. Satu pukulan bisa 500 jin. Jangan cari masalah. Adik kecilku ini diagnosanya nggak salah. Menurutku,
Kamu sekarang 5 organ dalam kacau, aliran ki kacau. Bilang kamu bisa hidup 7 hari, itu masih ngasih harapan. Apa katamu? Siutikal. Gua bilang, kalau kamu sekarang berlutut minta maaf sama dia, lalu bayar biaya diagnosis puluhan ribu rupiah, gua ini mungkin baik hati selamatkan nyawa anjingmu. Ku cari mati. Kak Naga. Inilah yang disebut puncak ranah kekuatan tersembunyi. Ternyata bisa ketakutan setengah mati, hanya karena sedikit teknik penggentar jiwa yang dangkal. Mungkinkah kultivasi tingkat 3 refining Ciku ini di dunia fana sudah sangat menakutkan? Cepat bawa si sampah Kak Nagamu ini pergi dari sini. Kamu ketakutan, Kakak Luming. Sejak kapan kamu menjadi? Sehebat ini. Bahkan cara bicaramu juga. Berbeda dari sebelumnya. Seperti jadi orang yang berbeda. Dasar kamu, gadis kecil. Licik sekali kamu. Coba katakan, kamu lebih suka Kakak Luming yang dulu atau yang sekarang? Caca. Mama. Caca, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kakak Luming yang melindungiku. Ini adik seperguruan ibu dari pemilik tubuh asli, Chai Chunjao. Dalam ingatanku, sepertinya di seluruh keluarga Lu, hanya ibu dan anak ini yang memperlakukan pemilik tubuh asli sebagai keluarga. Xiaoming, kamu tidak apa-apa. Apakah mereka melukaimu? Bibi Chai, aku tidak apa-apa, baik-baik saja. Jangan khawatir, sini, minum teh dulu untuk menenangkan diri. Aku baru saja keluar untuk mengambil bahan obat. Tapi belum keluar dari pasar barang antik, sudah dengar orang bilang. Ahlong dan Macan datang membuat keributan lagi di klinik hati murni kita. Jadi aku buru-buru kembali. Tapi baru sampai di depan pintu, lihat Macan menggendong Ahlong pergi. Ahlong sepertinya pingsan. Ini bagaimana ceritanya? Itu mereka sendiri yang kelebihan suplemen. Api dalam tubuhnya terlalu kuat. Jadi, dia pingsan sendiri. Pingsan sendiri. Iya, ini juga didiagnosis oleh Caca, si gadis kecil itu. Iya. Tapi Kakak Luming. Juga langsung melindungiku. Hari ini Kakak Luming sungguh sangat berani. Xiaoming, sungguh menyusahkanmu. Tapi lain kali kalau ketemu situasi seperti ini lagi, jangan paksakan diri. Lari saja kalau bisa. Bibi Chai, kedua orang itu cuma anak-anak keluarga terhormat yang tidak berkualitas. Keluarga Lu kita memang sudah tidak seperti dulu lagi, tapi unta yang mati kelaparan masih lebih besar dari kuda. Kenapa tidak beritahu Ching Shui, biar dia yang urus? Belakangan ini urusan rumah tangga yang menjengkelkan datang bertubi-tubi. Hal kecil seperti ini jangan ganggu Ching Shui lagi. Lagi pula, di belakang kedua orang ini ada Damian dari keluarga Feng. Kalau benar-benar ribut, Ching Shui juga akan sulit menyelesaikannya. Keluarga Feng. Salah satu dari 4 keluarga besar, keluarga Feng. Bibi Chai, kalau aku tidak salah ingat, bisnis keluarga Lu kita sepertinya sebagian besar sudah diambil alih oleh keluarga Feng dengan memanfaatkan kesempatan. Betul, mereka berdua adalah orang yang dikirim oleh Damian dari keluarga Feng. Tujuannya adalah untuk memasukkan klinik hati murni kita ini ke dalam kantong mereka juga. Jadi kita justru harus lebih bisa bersabar kalau bisa. Jangan beri mereka kesempatan untuk mencari-cari alasan. Keluarga Feng. Damian. Jangan dipikirkan, Xiaoming. Sekarang tugas kita bertiga adalah berusaha sekuat tenaga untuk mengelola toko ini dengan baik. Yang lainnya, percayalah Ching Shui akan segera menanganinya. Baik, tidak dipikirkan lagi. Oh iya, Bibi Chai belakangan ini lagi membuatkanmu beberapa ramuan obat. Bawa pulang dan minum. Bagus untuk tubuhmu. Bawa pulang, rebus lalu minum. Kalau ada efeknya... Bibi Chai. Ada apa? Obat ini tidak usah. Tapi aku belakangan ini sedang mencari beberapa jenis bahan obat. Esensi langit, mata air giok, tulang naga. Ada tidak di toko kita ini? Beberapa bahan obat ini adalah bahan langka yang jumlahnya di dunia sangat sedikit. Dulu kita memang punya sedikit. Tapi sekarang hanya Balai Dewa milik keluarga Baskara yang memilikinya. Ada saja sudah bagus. Tampaknya keluarga Baskara ini memang punya kemampuan. Masa sih? Yang nomor 1 di antara 4 keluarga besar itu pasti punya kemampuan. Kamu kenapa hari ini aneh-aneh?
Bibi Chai, itu, aku mau pinjam uang sedikit, boleh tidak? Xiaoming, kita kan satu keluarga. Ngomong pinjam-meminjam apa. Cuma kamu juga tahu, untuk mempertahankan toko ini, tabungan Bibi Chai yang sedikit itu sudah habis terkuras. Sedangkan bahan obat yang kamu cari itu terlalu mahal. Bibi Chai salah paham. Aku cuma mau pinjam beberapa ribu rupiah saja. Beberapa ribu rupiah? Saudara muda memang benar-benar cepat memutuskan. Fase giok asap naga Longkuan ini sudah jadi milikmu. Tak disangka bocah bodoh ini benar-benar bawa uang kembali. Hari ini aku benar-benar sedikit beruntung. Bocah bodoh ini malah senang. Jangan-jangan dia benar-benar mengira sudah membeli barang asli. Saudara muda, aku beritahu ya. Fase giok asap naga Longkuan ini awalnya sepasang. Yang ada di tanganmu ini adalah fase kiri. Namanya Qing Ruyan. Ada fase kanannya, namanya Bai Ruyu. Kalau kamu bisa menemukan Bai Ruyu dan menyatukannya menjadi sepasang, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Sekeren itu? Tentu saja. Jadi hari ini kamu benar-benar dapat harta karun. Bos Hugo. Nona Baskara, Tuan Muda Baskara, dan Master Gu. Angin apa ini yang membawa kalian bertiga kemari? Orang dari keluarga Baskara. Kebetulan sekali. Dengar-dengar Anda mendapatkan fase kiri Qing Ruyan dari fase giok asap naga Longkuan. Kebetulan beberapa waktu lalu saya mendapatkan Bai Ruyu. Sedang mencari Qing Ruyan untuk menyatukannya menjadi sepasang sebagai hadiah ulang tahun untuk ayah. Ini benar-benar kebetulan yang luar biasa. Katakanlah ini sungguh tidak beruntung. Qing Ruyan ini baru saja saya jual ke pemuda ini. Mungkin Anda harus bernegosiasi dengannya. Dalam ingatan pemilik aslinya, wanita ini adalah puncak ranah kekuatan internal. Hampir menjadi yang teratas dalam jalan bela diri di antara generasi muda kota Riveria. Rasakan auranya, memang sedikit lebih kuat daripada istriku yang murahan itu. Kamu adalah... Bukankah ini aib keluarga Lu, Luming? Jian Chen, jangan kurang ajar. Anak muda ini sepertinya setara dengan nyonya itu. Tingkat jalan bela diri seharusnya sama. Tuan Lu, lama tidak berjumpa. Halo, Nona Fang. Ya, Anda ingin vas bunga ini? Ya. Jika itu barang asli, saya bersedia membelinya dengan harga tinggi. Bolehkah Tuan Lu meminjamkannya untuk saya lihat? Tidak masalah. Kak, kurasa kamu terlalu berharap. Kalau barang ini asli, si Hu Laosan ini mana mungkin menjualnya ke anak muda brengsek ini, Hu Laosan. Kamu sendiri yang bilang, kamu jual berapa? Iya, hanya dijual 800 rupiah. Lihat kan? Kak, melihat saja kenapa? Master Gu, mohon bantuannya untuk menilainya. Nona Fang, vas ini adalah barang asli. Barang asli ini? Tidak, Master Gu. Apakah Anda salah lihat? Ini hanya satu vas bunga usang, mana mungkin barang asli? Sepanjang karier puluhan tahun saya menaksir barang antik, kapan pernah salah lihat? Nona Fang, vas hijau kebiruan kiri ini pasti barang asli, harga pasaran. Sekitar 5 juta rupiah. Dia bertanggung jawab atas hasil penilaian ini. Bagus sekali. Terima kasih, Master Gu. Nona Fang jangan sungkan. Dapat membantu Nona Fang adalah kehormatan saya. Ternyata Bos Hugo ini benar-benar tidak membohongi saya. Benar-benar membuat saya dapat rejeki nomplok. Ini. Aduh, sudah. Hu Laosan, kamu sendiri yang salah lihat, siapa yang bisa disalahkan? Tuan Lu, bolehkah vas bunga ini dijual kepada saya dengan harga 8 juta rupiah? 8 juta? Ya ampun, dosa apa yang telah saya perbuat? 800. Sudah, diam, berisik. 800 rupiah langsung jadi 8 juta. Kamu juga bisa dibilang sangat beruntung. Ayo, saya transfer uangnya. Maaf, saya tidak jual. Tidak jual? Wah, anak muda, kamu jelas-jelas ingin menaikkan harga. Kalau Tuan Lu merasa harganya terlalu rendah, silakan sebutkan harganya. Nona Fang salah paham. Saya hanya ingin menukar dengan barang saja. Menukar dengan barang? Tukar barang ya. Barang ini bernama Liontin Jade Phoenix. Di dalamnya terkandung energi alam semesta yang murni dan pekat. Bapak Fang, Bapak pasti tahu betapa berharganya barang ini. Energi alam semesta.
Mengambil benda dari jarak jauh. Teknik puncak ranah kekuatan inti. Sungguh hebat. Memang tidak mudah didapat. Barang yang bagus. Katakanlah, kamu mau menukarnya dengan apa? Seni transfer Suanyuan. Aku mengerti, kamu gadis ini ingin memberikan semua kemampuan di jalan bela dirimu kepada pemuda keluarga Lu. Benar, bukan? Benar. Tahukah kamu begitu seni transfer Suanyuan digunakan, orang yang memberikan tenaganya akan menjadi orang biasa selamanya. Tidak hanya tidak akan pernah bisa melangkah ke jalan bela diri lagi, tapi juga sisa hidupnya akan menderita penyakit yang terus-menerus. Kumohon Bapak Fang, kabulkanlah. Tak kusangka kamu yang bukan marga keluarga bisa berbuat sejauh ini untuk keluarga Lu. Tapi pemuda keluarga Lu itu terkenal sebagai kayu lapuk yang tak berguna. Apakah dia benar-benar layak untukmu? Sudah menjadi istri, ikut suami. Sudah menikah, ikut pasangan. Apalagi, keluarga Lu telah memberiku kehidupan baru. Balasanku yang sedikit ini apa artinya? Pernahkah kamu berpikir bahkan jika kamu memberikan seluruh kekuatanmu kepada anak muda dari keluarga Lu itu, belum tentu dia bisa dalam turnamen klan agung masuk 10 besar. Nanti posisi keluarga Lu sebagai salah satu dari 4 klan besar tetap akan digantikan. Bau Puji Nepian pernah berkata, tidak bercocok tanam sendiri, tidak akan kenyang. Tidak ada padi yang baik diperoleh tanpa bercocok tanam. Sebenarnya, apa yang hamba lakukan tidak berbeda dengan Bapak Fang menanam sayur. Sama saja. Kamu ini tidak hanya setia dan berbudi, tapi juga orang yang menarik. Karena kamu begitu teguh, maka bantuan ini saya bantu. Terima kasih Bapak Fang. Mengapa harus rumit itu? Kenapa sampah ini? Keluarga Lu sudah habis jatahnya. Si Lu Ming itu bahkan lebih sampah lagi. Kamu, Lin Qingshui, begat berbakat. Mengapa harus mengorbankan dirimu untuk menolong sampah itu? Damian, Lu Ming adalah suamiku dan kepala keluarga Lu. Jika kamu berani lagi di sini berkata kasar, jangan salahkan aku. Bukankah kamu hanya ingin membalas budi keluarga Lu padamu? Begini, kamu bercerai dengan si sampah Lu Ming itu, jadilah wanita aku. Aku bisa jamin, dalam turnamen klan agung, aku akan menyisakan nyawa sampah itu. Besar mulut. Kau sudah mencapai puncak ranah kekuatan internal? Bahkan sudah mencapai tahap awal ranah kekuatan inti? Aku tidak merendahkanmu, hanya tubuh yang sudah ternoda. Tapi kau malah tidak tahu diri. Kau... Kurang ajar, kalian berdua, anak muda. Apakah kalian masih menghormati? Tuan kami. Mohon maaf Bapak Fang. Damian menghadap Bapak Fang. Anak kedua keluarga Feng. Tak disangka, hanya dalam beberapa bulan tidak bertemu, kau sudah bisa meningkat lagi. Bahkan berhasil mencapai tahap awal ranah kekuatan inti. Memang takdir, hanya keberuntungan saja. Berhasil mencapai terobosan. Bagus. Benar-benar pahlawan muncul dari pemuda. Katakan, kau mencariku untuk apa? Saya diperintahkan, ayah saya, untuk datang berdiskusi dengan Bapak Fang tentang turnamen klan agung sebulan lagi. Menyuruhmu yang datang membahas. Sepertinya ayahmu berniat menyerahkan posisi kepala keluarga kepadamu. Ayah memang berniat menyerahkan posisi, tapi untuk membuat orang lain tunduk, saya masih harus menjadi juara dalam turnamen itu. Sepertinya kau sudah yakin akan menang. Saat ini, Nona Fang juga akan segera mencapai terobosan. Bagaimana bisa yakin menang? Hanya ingin mengusir klan yang tidak pantas dari 4 klan besar. Mengembalikan kejayaan klan saja. Damian, dulu saat ayah masih hidup, sering membantu keluarga Fang kalian. Sekarang kalian malah membalas budi dengan kejahatan. Mendesak keluarga Lu ke jurang kematian di mana-mana. Tidakkah kau merasa memalukan? Di jalan bela diri, pada dasarnya adalah yang kuat bertahan, yang lemah dimangsa yang kuat. Apa yang memalukan? Cukup, anak keluarga Feng. Kau tunggu di ruang depan. Silakan, Tuan Muda Feng. Qing Shuena, aku tanya sekali lagi. Kau yakin ingin melakukan ini?
Nona Tuan Muda, kenapa kalian tiba-tiba datang? Ada perintah apa? Kebetulan lewat saja, mengajak teman baru minum teh. Bapak lu, menghadap bapak lu. Sudah, dia cuma datang untuk menaikkan harga. Kau malah memberinya hormat. Pergi. Pergi seduh teh. Baik. Fang Jianchen, kalau kau masih tidak sopan, pulang saja dan latihan. Kakak, sekarang aku mulai sopan, cukup kan? Bapak Lu jangan sungkan. Silakan duduk. Bapak lu, silakan duduk. Jianchen. Jianchen, ini musuh baik karena bagus saya? Ada apa dengan Yang Master Fang? Kenapa dia berkelahi dengan kursi? Luming, kau berani main-main denganku? Yang Master Fang, apa maksudnya ini? Aku tidak mengerti. Kamu tidak mengerti. Lalu kursi ini kenapa? Kursi ini kenapa? Aku mengerti. Ternyata Yang Master Fang tidak menyambutku. Kalau begitu, aku pamit dulu. Tuan Lu tunggu sebentar. Jianchen masih muda dan kurang pengalaman. Harap Tuan Lu memaafkannya. Kak. Sudah besar begini, masih main-main dengan trik anak kecil. Membuat masalah sendiri. Tuan Lu, mari kita langsung ke pokok pembicaraan. Kamu bilang ingin menukar barang dengan barang. Ingin menukar apa? Tidak ada yang istimewa, hanya beberapa jenis bahan obat. Kupikir apa? Di Balai Dewa kami, bahan obat adalah hal yang paling tidak kami kekurangan. Tuan Lu, silakan katakan langsung. Esensi langit, tulang naga. Mata air giok, racun katak sakti. Masing-masing 2 kilogram saja. Wah, sialan. Bocah kurang ajar, kamu masih bilang bukan menaikkan harga seenaknya. Beberapa jenis yang kamu minta ini jumlahnya sangat langka di dunia. Bahan obat yang berharga, total nilainya sudah melebihi 20 juta. Kamu hanya ingin menukarnya dengan sebuah botol tua seharga 5 juta? Nilainya tidak setara? Kalau begitu, di pasar barang antik ini ada banyak barang antik. Aku akan tunjuk beberapa untuk Nona Fang. Nona Fang, suruh orang beli kembali. Anggap saja untuk menutupi selisih harganya. Luming, lu lagi mabuk apa? Lu cuma lagi keberuntungan buta dapat barang bagus. Jangan sok-sokan jadi dewa barang antik. Cuci pena hijau di kios nomor 18, cincin giok kuno di kios nomor 3, kios nomor 9, lukisan kuno pita biru. Sama di kios nomor 12, tripod perunggu kuno. Ini semua barang tua dan dijual di kios kecil. Pasti harganya murah. Nona Fang, suruh orang beli aja. Luming, lu lagi pesen makanan? Master gue ini dewa asli dunia barang antik ada di sini. Lu pikir bisa nipu orang? Ini asli atau palsu, beli aja baru tahu. Kalian kok pada berdiri? Paman Chen, beliin beberapa barang untuk Tuan Lu ini. Beli barang? Kak, kamu beneran percaya? Oke. Gue yang beli sendiri. Gimana? Paman Chen, ikut gue. Young Master, kenapa? Lu... Gak apa-apa. Bocah sialan, lu tunggu aja. Young Master kedua. Duduk, minum teh. Luming ini kok beda banget sama kabar yang dulu. Gue balik. Gimana? Bisa beli barang-barang yang disebut Tuan Lu? Bisa, semua di sini. Lihat. Kak, gua rasa bocah ini cuma mau nipu obat kita pakai barang palsu, Master Gu. Cepat periksa. Periksa baik-baik. Tenang, Yang Master Fang. Saya pasti periksa dengan teliti. Bocah sialan, nanti gue bikin lu kebakaran jenggot dan susah banget. Bocah sialan ini, bulu aja belum tumbuh, sok-sokan bilang gue. Emang gue nggak punya temperamen? Tunggu dulu. Kak, kamu lihat kan, bocah sialan ini takut, Luming. Baru takut pas mau mati. Gue kasih tahu, telat. Tuan Lu, ini maksudnya apa? Nggak ada maksud apa-apa, gue cuma mau taruhan sama Yang Master Fang.
Taruhan? Oke, gue lihat lu mau main apa, katakan. Taruhan apa? Sederhana. Kalau barang antik ini ada satu yang palsu, vas ini gua kasih gratis ke kalian. Tapi kalau semuanya asli, maka yang Master Fang harus mengayunkan lengannya dan tempeleng muka sendiri beberapa kali. Lalu panggil gue. Kakak, apa katamu? Kenapa? Baskara Muda tidak berani? Tidak berani. Apa yang tidak berani gue lakukan? Baik, tapi gue nggak butuh vas jelekmu ini. Kalau kamu kalah, kamu juga harus menampar pipimu sendiri. Kalau ketemu gue harus panggil kakak. Sepakat. Bermain-main. Kak, jangan ikut campur. Ini urusanku sendiri. Master Gu, cepat lihat. Bagaimana, asli atau palsu? Lukisan hujan dan angin di jendela barat dari akhir dinasti Ming ini betul-betul asli. Asli. Gu Chongsan, kamu yakin? Di hadapan Nona Baskara dan Baskara Muda, mana berani saya berbohong sedikit pun. Barang berikutnya. Gua nggak percaya. Cincin giok dinasti Song yang meniru dinasti Han asli. Periode dinasti Song Selatan, tripod perunggu kuno, berkaki 3 dengan 2 telinga juga asli. Apa? Barang terakhir. Kamu lihat gua ngapain, asli atau palsu? Baskara Muda, ini adalah cuci kuas 3 warna dinasti Tang berbentuk angsa, adalah asli, tidak diragukan lagi. Apa? Baskara Muda? Mulai pertunjukanmu. Kenapa? Mau ingkar janji? Baiklah, baiklah. Sudah tahu. Kak, jangan halangi aku. Laki-laki harus menepati janji. Kalah ya terima saja. Fang Jianchen. Kamu ingat, kamu marga Fang. Nona Baskara ini maksudnya apa? Hanya keluarga Baskaramu yang punya muka? Saya, kepala keluarga lu yang terhormat? Pantas saja dipanggil gue oleh Baskara Muda ini. Tuan Lu ada salah paham. Jianchen tidak tahu sopan santun. Saya minta maaf atas namanya. Dan sebagai tanda permintaan maaf, kami hanya mau vas Qingruyan. Bahan obat yang Tuan Lu butuhkan dan beberapa barang antik ini boleh dibawa semua. Masalah ini selesai sampai di sini. Bagaimana? Keluarga Baskara ini memang kaya raya ya. Kalau begitu, saya juga mau mengalah. Saya hanya mau bahan obat. Dan tripod perunggu kecil ini. Soal tamparan Baskara Muda dihapus saja. Tapi panggil kakak harus tetap kamu. Ya sudah, tak takut sama kamu. Bapak, sudah cukup? Ternyata memang pria sejati. Berkata pasti ditepati. Hormat, hormat. Tentu saja, gua. Adik selalu seperti ini. Bagus, bagus. Bocah brengsek, jangan terlalu jumawa. Kali ini gua yang kena batunya. Lain kali pasti gua yang menang. Tenang saja adik, kakak siap menemani kapan saja. Bapak Lu. Keluarga Baskara kami tidak pernah mengambil keuntungan dari orang lain. Ini 10 juta. PIN-nya 6 digit terakhir nomor kartu. Anggap saja aku yang membeli beberapa barang antik ini. Sedangkan untuk bahan obat-obatan, dalam 3 hari, aku akan mengirim orang untuk mengantarkan sejumlah yang sama ke kediaman Anda. Kebetulan aku justru suka mengambil keuntungan dari orang lain. Baik kalau kuali perunggu bot. Nona Baskara, kalau begitu aku pamit dulu. Adik, kakak pergi dulu. Bocah brengsek ini makin menjadi. Bikin kesal banget. Kamu ini bertindak tanpa mikir. Sekarang malah mengakui seorang pecundang terkenal sebagai kakak. Puas? Kak. Tapi kalau kamu tidak bilang, aku malah lupa. Bocah brengsek ini beberapa kali sebelumnya aku pernah bertemu dia. Setiap ketemu aku, dia bahkan tidak berani angkat kepala. Kenapa hari ini seperti jadi orang lain?
Oh ya. Tadi itu kenapa? Kok tiba-tiba kakimu bisa cedera? Aku cuman tidak suka bocah brengsek ini main naik harga. Aku berniat menendang kursinya untuk mengerjainya. Tapi siapa sangka kursinya seperti diisi timah. Begitu ku tendang, seperti menendang besi. Hampir mati rasa sakitnya. Kursinya seperti diisi timah. Jangan bercanda, Tuan. Ini cuma kursi kayu jati biasa di rumah kami. Yang paling biasa, kursi kayu jati. Anda ini kan jagoan jalan bela diri di tingkat menengah ranah kekuatan internal. Kok menendang kursi ini seperti menendang lempeng besi? Ini Kak, gimana? Kamu juga nggak bisa mendorongnya. Kak, kamu baik-baik saja? Ini energi spiritual. Ini energi spiritual. Energi spiritual. Energy spiritual. Bunga krisan rasanya pahit, sifatnya netral. Utamanya untuk pusing, bengkak, dan nyeri di kepala. Mata terasa mau copot. Keluar air mata. Nezeteko sabami. Kulit. Kak Luming. Kak Luming. Tusuk tanghulu ini. Dibeli untuk Caca? Kalau gitu, apa kamu sudah menghafal pelajaran dengan baik? Sudah. Kalau gitu ini untukmu. Terima kasih, Kak. Xiaoming, bukannya sudah janji anak ini cuma boleh makan tanghulu seminggu sekali? Baru berapa lama ini kok beliin lagi buat dia? Bo, Hawthorne utamanya menghilangkan makanan yang tidak tercerna. Hilangkan darah beku. Mengusir cacing pita. Paling cocok untuk anak. Seperti saya yang memakannya. Dasar kamu ini, malah mau ngajari ibumu sendiri? Cepat hafalin pelajaran, baru boleh makan kalau sudah hafal. Payung. Oh iya, Tante Chai. Ini uang untuk melunasinya. Lunas? Baru berapa lama ini? Bayar utangnya. Baru berapa lama sih? Lagi pula kita kan satu keluarga. Uang segini ngomongin balas-balas utang gitu buat apa? Aduh, terima aja deh. Selama ini, aku sudah banyak minjam uangmu. Juga sering merepotkanmu. Uang ini kamu terima. Beliin Caca makanan enak. Sama beli baju buat dirimu sendiri. Beli sedikit kosmetik. Dandan yang cantik. Tante Chai sudah tua begini, mau dandan buat apa lagi? Apa maksudnya tua? Wajah dan tubuhmu ini kalau bilang umur 18 tahun pasti nggak ada yang sangsi. Dasar anak nakal, ngomong apa sih? Jangan-jangan ini minta dari Ching Shui? Nggak boleh. Sekarang kondisi keluarga sedang sulit, ini nggak bisa aku terima. Aduh, uang ini aku dapetin sendiri. Tante Chai, percayalah sama aku. Nggak lama lagi keluarga kita akan punya uang. Dan bisa bangkit lagi seperti dulu. Xiaoming, kamu jangan sampai berbuat hal bodoh. Kalau ada masalah apapun harus bilang ke aku. Kalau kamu nggak berani bilang ke Ching Shui, biar Tante Chai yang ngomongin buat kamu. Tante Chai, di hatimu aku sampai segitu nggak bergunanya. Enggak, bukan itu maksudku. Aku cuma bercanda. Oh iya, Tante Chai, aku akhir-akhir ini ada beberapa hal yang harus dikerjakan, jadi nggak bisa sering-sering kesini. Toko ini tolong jagain ya, kalau merasa terlalu capek, sewa saja satu pelayan. Capek apa? Kamu kan juga tahu, toko kita ini sekarang sama sekali jarang ada yang datang. Kalau kamu ada urusan silakan urusin dulu. Urusan toko nggak usah kamu khawatirin. Ya sudah kalau begitu. Tante Chai, pegang pedang kayu kecil ini. Kalau ada yang datang bikin onar lagi, pukul dia pakai pedang kayu kecil ini. Ini kan pasar barang antik, seperti pedang kayu persik yang bisa ditemukan di mana-mana. Apa gunanya ini? Yang ini berbeda. Ini adalah milikku. Ini adalah King Shui yang mencari seorang Taois tua yang diminta. Di dalam ini mengandung seni petir langit. Dengan mantra, bisa menyambar 3 kali. Harus digunakan dengan hati-hati. Diberikan oleh Ching Shui. Pasti itu barang bagus. Tenang saja, aku pasti akan menggunakannya dengan hati-hati. Ternyata, aku, kepala keluarga Lu ini, dibandingkan dengan istriku sendiri bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut. Jangan terlalu khawatir, Bibi Chai. Hanya untuk berjaga-jaga. Aku percaya setelah malam ini, kemungkinan besar, tidak akan ada yang datang mengganggu.
Xiaoya. Kakak, kamu sudah pulang? Xiaoya, kakakmu ini kenapa? Kelihatannya sangat marah. Jangan-jangan oleh si apa itu Lao Fang mengganggunya? Bukan Lao Fang. Lalu siapa? Siapa lagi kalau bukankah itu si brengsek itu, Damian? Lagi-lagi si Damian itu. Istri, ini kenapa? Sangat marah. Aku beri kamu 2 jam. Setelah 2 jam datang ke kamarku untuk menemuiku. Istri. Kamu belum bilang untuk apa pergi ke kamarmu. Bukankah kamu bilang ingin melakukan kultivasi ganda denganku? Ibu soal ini, sebenarnya... Luming, jangan bikin aku merendahkanmu. Bukan kamu. Kak? Kakak juga demi kamu, demi keluarga kita ini. Kalau tidak, kamu... Beranilah sekali ini. Sebenarnya soal yang ini, kakakmu ini cukup berani kok. Cuma, kali ini waktunya kurang tepat. Hal seperti ini, kakakku saja sudah seaktif ini. Kau seorang pria, masih perlu waktu apa lagi? Aku... Sudahlah. Ini denganmu, seorang gadis kecil, dijelaskan pun kamu takkan paham. Kak! Oh ya, Xiaoya, apa kamu punya data Damian? Data Damian. Misalnya foto atau tanggal lahir dan semacamnya. Damian ini kan tokoh terkenal di kota Riveria kita. Gelarnya terlalu banyak. Data di internet, tinggal cari saja, pasti ada. Memang teknologi mengubah hidup. Oke, aku paham sekarang. Kak, untuk apa kamu mau data dia? Membalas dendam untuk kakakmu. Kak, jangan lakukan hal bodoh ya. Halo Kak, halo Xiaoya. Kak, bukannya kamu di rumah? Kenapa menelponku? Aku ada sesuatu ingin tanyakan padamu. Kalau begitu, aku ke kamarmu sekarang. Jangan. Ada apa, Kak? Aku cuma ingin bertanya. Menurutmu, Kak iparmu? Dia suka wanita pakai piyama seperti apa? Aku cuma mau tanya. Menurutmu kakak iparmu? Dia suka wanita pakai baju tidur kayak apa? Kak, mana mungkin aku tahu soal itu? Ini kan? Xiaoya, jangan salah paham. Aku bukan maksud begitu. Sudahlah, aku terang-terangan aja. Aku nggak punya baju tidur yang disukai pria. Bisa nggak kamu pinjamin aku 1 set? Kak, kamu sama kakak ipar sebentar-sebentar. Aduh, pokoknya hal kayak gini kok bisa-bisanya kamu mau pakai baju tidurku? Lagi pula aku juga nggak punya baju tidur kayak gitu. Kamu bilangnya juga benar. Kalau gitu gimana kalau begini? Kamu sekarang langsung keluar beliin aku beberapa set. Aku yang beli? Baiklah, terus kamu mau model apa? Ya. Semua model. Formasi 5 petir. Formasi membuka bagua. Perintah.
Sepertinya, kultivasi tingkat 3 Ki refining ini untuk melancarkan mantra penyegel petir masih terlalu dipaksakan. Bahkan yang versi sederhana. Nyaris membuatku terkuras habis. Damian ya. Meski kita belum pernah bertemu, tapi kado perkenalan pertama ini akan kuberikan lebih dulu padamu. Nikmatilah. Pergilah. Waktunya sudah tiba. Istriku ini kok lebih buru-buru daripadaku. Tapi sayangnya sekarang bukan waktunya. Waktu terbaik untuk kultivasi ganda. Kalau ini gagal sebelum waktunya... Tidak. Aku sebagai seorang pria yang sudah hidup ratusan ribu tahun, kalau sampai hal kecil seperti ini saja tidak bisa mengendalikan diri, bukankah itu akan ditertawakan orang? Aduh. Lebih baik ditertawakan daripada jadi orang tak berguna. Ayo. Nyonya. Nyonya minum alkohol? Tuan, Apa ini? Sialan, cepat, hentikan itu. Jack, kau cuit ke sini. Yanhan, apa yang terjadi? Ayah, pedang ini ingin membunuhku. Apa itu? Cepat, hentikan itu. Cepat, apa yang kalian tunggu? Siapa yang menghancurkan pedang itu? Aku akan memberi hadiah 1 miliar rupiah kepada siapapun. ayo cepat. Yanhan pedang kecil ini. Usleitsur Belakongni. Dari mana datang? Dan mengapa ingin membunuhmu? Aku juga tidak tahu. Ini mungkin adalah ilmu gaib. Ayah, apa yang kau katakan? Ilmu gaib Gunung Kunlun. Ilmu gaib. Istri sudah tertidur. Ya ampun, hampir saja usahaku sia-sia. Ternyata, wanita hanya akan menghambat kecepatanku dalam bertapa. Malam yang indah begini saatnya untuk bertapa. Sialan Dewa Kunlun palsu, kakak ambilkan pedangku. Baik. Mau membunuhku? Tergantung apakah kau punya kemampuan itu. Yanhan. Nah. Yanhan, bangun. Nak, bangun. Panggil ambulans. Nak. Kak, sudah waktunya bangun.
Kak, sudah waktunya bangun. Oh, kamu ya adik kecil. Kak, cepat bangun. Kakak ipar memanggilmu untuk makan. Kakak ipar yang mana? Tentu saja kakak ipar Ching Shue. Jangan-jangan kakak punya istri lain? Kapan istrimu bangun? Aku tidak tahu. Semalam aku bertapa sepanjang malam, lalu tertidur lelah. Setelah itu aku sama sekali tidak sadar. Istriku, jangan-jangan dia... Kakak sudah pergi. Kak Luming sudah bangun. Bagus, ayo makan. Ayo makan, Xiaoming. Selamat pagi, Tuan Muda. Saya kepala pelayan yang baru. Nama keluarga saya Zhou. Panggil saja saya kepala pelayan Johan. Lalu bagaimana dengan kepala pelayan Wu? Wu Xingwei sudah saya pecat. Dipecat. Baguslah dipecat. Dengar ya, si tua itu. Caca, saya sudah selesai makan. Saya ke kantor dulu. Iya, sana sibuk. Soal pekerjaan, jangan terlalu capek. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Caca. Ada apa lagi? Sebenarnya tidak ada. Apa yang terjadi? Tadi malam baru saja. Tidur di ranjang yang sama. Kok sekarang? Jadi seperti orang asing? Istri di dunia fana. Semuanya seperti ini? Xiaoming, kamu bikin Ching Shue marah lagi ya? Enggak kok. Kami baik-baik saja. Aku nggak percaya. Kalau kamu nggak bikin dia marah, masa dia bisa kayak gitu? Tante Chai, Anda salah sangka. Tanya aja sama Xiaoya. Aku nggak tahu apa-apa. Dasar anak kecil. Kemarin kamu kan masih menyemangati aku. Bilang harus berani. Aku udah selesai makan. Kalian makan aja dulu. Aku mau latihan dulu. Dadah. Reaksi anak ini kok kebalikan sama kakaknya. Xiaoming, aku dengar. Aku dengar Ching Shue memperkenalkan beberapa gadis muda padamu. Mau mereka melahirkan anak untukmu. Ini beneran nggak? Jangan-jangan kemarin kamu bilang lagi sibuk itu soal ini. Memang ada kejadian seperti itu, tapi... Xiaoming, Tante Chai harus mengingatkanmu. Ching Shue melakukan ini untuk keluarga Lu. Untuk kepentingan bersama. Dan kamu sebagai putra keluarga Lu, jangan perlakukan Ching Shue seperti itu. Mengerti? Tenang saja, Tante Chai. Waktu itu aku langsung menolak mereka. Aku kan bukan orang yang suka main perempuan. Nah, gitu dong. Iya, Bu. Kakak bukan orang seperti itu. Dasar kamu anak kecil. Orang dewasa ngobrol berani menguping. Kakak ipar, Tante Chai. Coba lihat. Ada apa? Buru-buru amat. Berita utama hari ini. Keluarga Feng dibantai oleh orang misterius. Damian terluka parah, tidak diketahui hidup atau matinya. Siapa yang membocorkan informasi ini? Ya, kejadian kali ini sangat mencurigakan. Aku rasa sangat dan mainkan ada Ferenas yang Swangarai sebelum pertandingan besar menargetkan keluarga kita, keluarga Feng. Selidiki, harus ketemu siapa pelakunya, ya. Bunuh. Xiaohan. Bunuh. Xiaohan. Bunuh. Xiaohan. Ayah, ini aku, ayah. Katakan padaku, cepat katakan. Siapa? Siapa sebenarnya? Xiaohan, ayahmu sedang menyelidiki sepenuh hati. Saat ini tugas utamamu adalah menyembuhkan lukamu. Pedang. Pedangnya mana? Pedang itu di mana? Ambil pedang itu. Xiaohan, ayah sudah menyelidiki. Ini cuma sebuah pedang kayu persik biasa. Model ini yang paling laku yaitu di pasar barang antik. Pasar barang antik. Mungkinkah keluarga Baskara? Keluarga Baskara? Tidak mungkin. Meskipun sebagian besar pasar barang antik adalah milik keluarga Baskara,
Tapi keluarga Baskara selama ini tidak pernah bermusuhan dengan keluarga Fong kita. Lagi pula, Bapak Fang sikapnya terhadap kita juga. Ayah, dengarkan aku. Saat ini kita keluarga Feng sedang di puncak kejayaan. Aku juga baru mencapai ranah kekuatan inti tahap awal. Bukan tidak mungkin Fang Shan Yue, si rubah tua itu tidak menganggap kita sebagai ancaman besar. Dan selain Fang Shan Yue, siapa lagi yang bisa menyambungkan ke jalur Gunung Kunlun itu? Kakek, bagaimana? Kaki kursi ini benar-benar ada energi spiritual? Tidak terasa. Kalau apa yang kalian katakan itu benar, maka saat ini energi spiritualnya seharusnya sudah habis menyebar. Benar, pasti benar. Kamu tidak percaya padaku, masih tidak percaya kakakku juga. 100% benar. Saat itu, kursi ini beratnya seperti 1000 kati. Aku menariknya sekuat tenaga, tetap tidak bisa mengangkatnya sedikit pun. Justru kursi ini meledakkan kekuatan yang mirip dengan energi spiritual, mendorongku hingga terpental. Ini justru mengingatkanku pada kakek buyut kalian, yang dulu membawa pulang kitab-kitab rahasia Gunung Kunlun. Maksudmu harta pusaka keluarga kami, keluarga Baskara? Benar, di dalamnya tercatat beberapa ilmu dewa dari Gunung Kunlun. Salah satunya ada yang disebut ilmu dewa teknik penekan semesta. Efeknya sama persis dengan apa yang kalian katakan. Ilmu dewa? Itu Luming, bahkan bakat jalan bela diri saja tidak punya. Mana mungkin bisa menguasai ilmu dewa? Kakek, menurutmu, jangan-jangan Luming itu selama ini menyembunyikan kemampuannya? Menurut deskripsi dalam kitab rahasia, ilmu dewa ini hanya bisa dilakukan oleh yang berkuasa di ranah pembangunan fondasi. Dan dari tingkat mahaguru bela diri ke ranah pembangunan fondasi, paling tidak butuh 200 tahun. Tapi anak dari keluarga lo itu sampai sekarang baru berusia 30 tahun. Teori menyembunyikan kemampuan tidak masuk akal. Lalu kaki kursi ini bagaimana menjelaskannya? Bagaimana mungkin Luming bisa melakukan hal yang efeknya sama dengan ilmu dewa? Kejadian dengan Damian tadi malam kalian sudah dengar, kan? Tentu saja dong, ini kan berita besar hari ini. Damian dari keluarga Fang. Anak itu akhir-akhir ini udah keterlaluan banget. Akhirnya dia kena batunya, bener-bener bikin lega. Kakek, kenapa kakek tiba-tiba bahas ini? Apa kakek punya dugaan? Kemarin Damian datang ketemu aku, kebetulan dia ketemu menantu perempuan keluarga lu. Dia dengan seenaknya ngomong kasar, malah sempat berantem. Damian pulang ke rumah malamnya langsung diserang pedang terbang. Aku ngerti. Jadi Lin Ching Shui itu ahli dasar. Cara Luming juga pasti dia yang ngajarin. Kamu ini sebelum ngomong pakai otak dong. Jian Chen, jangan asal ngomong. Dengerin baik-baik kakek cerita. Tapi omonganmu sebenarnya nggak sepenuhnya salah. Dalam satu hari yang sama, 2 kejadian sihir terkait sama keluarga lu. Kalau gitu, ini bukan kebetulan biasa. Kakek, maksud kakek, di balik keluarga lu ada orang hebat yang membimbing? Tapi dengan kekuatan keluarga lu sekarang ini, gimana bisa kenal orang sehebat itu? Iya juga, kalau orang ini sebenarnya dari keluarga lu sendiri. Orang keluarga lu, keturunan keluarga lu sekarang kan cuma tinggal Luming doang. Bukan aku, beneran bukan aku. Kakak ipar, aku tahu bukan kamu. Aku cuma mau kasih tahu kabar ini ke kamu. Memang kabar bagus ya. Xiaoya, beneran nih, siapa yang berani nyerang Damian? Beneran. Dan bukan orang, tapi sebilah pedang. Sebilah pedang. Dan itu pedang sebesar telapak tangan, pedang kayu persik kecil. Konon pedang kayu kecil itu tidak ada yang mengendalikannya. Ia terbang di udara memancarkan cahaya emas, memburu Damian sepanjang jalan. 12 ahli keluarga Feng serentak bertindak, tapi tak ada yang bisa menghentikannya. Pedang kayu kecil itu dalam sekejap menyelesaikan semuanya. Serangan terakhir hampir merenggut nyawa Damian. Setengah mati. Sungguh misterius. Xiaoming, kamu kemarin... Begini, aku sudah kenyang. Aku agak ngantuk. Aku mau pulang tidur lagi sebentar. Bibi Cai, kalian makan pelan-pelan ya. Bukan.
Hei, kamu kembali. Aku belum selesai bicara. Kalau ini diketahui oleh mereka, kalau ini yang kulakukan, sulit untuk menjelaskannya. Bisa-bisa identitas terbongkar semua. Saat ini, tingkat kultivasiku terlalu rendah. Tidak pantas bertindak mencolok. Lebih baik tingkatkan dulu kultivasiku. Setidaknya sampai tahap foundation establishment dulu. Meskipun teknik langit tayi ini terkenal dengan kecepatan kultivasinya, tapi setelah mencapai lapisan keempat key refining, kecepatannya jelas melambat. Sepertinya harus dibantu dengan pil kultivasi Qi untuk meningkatkan kecepatan. Semoga Nona Pang ini bisa lebih cepat mengirimkan bahan-bahan obatnya padaku. Siapa? Ini aku. Istriku ini masih belum menyerah ya? Setiap hari begini, mana ada pria yang tahan? Bukannya ini merusak jalan hatiku? Bu, sudah larut begini belum istirahat? Ikut aku turun. Ada yang mau kubicarakan. Ada yang mau dibicarakan? Duduklah. Ah, kita ini kan sudah pasangan lama. Kalau ada apa-apa, bicara langsung saja. Bikin aku jadi agak takut. Kamu seharusnya tahu. Tinggal kurang dari sebulan lagi adalah turnamen klan agung yang 5 tahun sekali, kan? Tahu. Luming kita sudah menikah 5 tahun. Memang bisa dibilang pasangan lama. Tapi kita berdua sama-sama tahu. Hubungan kita cuma sedikit lebih baik dari orang asing. Tapi hari ini, aku akan bicara terus terang. Bicaralah. Aku ingin kamu ikut turnamen klan agung. Lalu? Kamu tidak terkejut? Wah, kamu ingin aku ikut turnamen klan agung, tapi kamu juga tahu aku ini orang yang tidak berguna. Apa kamu... Sudahlah. Aku bicara terus terang saja. Aku ingin memberikan kultivasi jalan bela diriku kepadamu. Serahkan kultivasimu padaku. Ya. Kultivasi di tingkat menengah ranah kekuatan internal. Walaupun tidak terlalu tinggi, tapi untuk saat ini, di antara semua anak muda dari keluarga besar, masih bisa masuk 5 besar. Asalkan kamu rajin berlatih jurus keluarga lu selama sebulan ini, akhirnya bisa masuk 10 besar. Keluarga lu, kita akan tetap menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Kalau aku gagal masuk, bagaimana? Bukankah usaha kerasmu akan sia-sia? Kalau begitu, lebih baik kamu yang bertarung langsung, kan? Kamu adalah keturunan satu-satunya keluarga lu. Hanya kamu yang bertarung baru bisa membuat orang lain tunduk. Pada akhirnya, walaupun tidak masuk 10 besar, masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Tapi kalau aku, orang dengan marga lain yang bertarung, bagaimanapun hasilnya nanti, dalam setahun, keluarga lu pasti akan hancur lebur. Kamu baik, sayang? Mengerti. Baik. Kalau begitu, aku setuju. Jangan buru-buru. Apa katamu? Kamu setuju? Iya, ada masalah? Kamu setuju begitu saja? Kamu yakin? Sekarang sudah saatnya keluarga lu hidup atau mati. Kamu, orang dengan marga lain, sampai mau berbuat sejauh ini. Sebagai kepala keluarga lu, kalau aku masih jadi pengecut, apakah aku masih layak disebut pria? Aku punya saran kecil, yaitu aku latihan jurus dulu. Sampai hari pertandingan besar, baru kamu serahkan kultivasimu padaku. Bagaimana? Aku juga berpikir begitu. Sip, ternyata kita berdua pikirannya sama. Tidak sepenuhnya sama. Tidak sepenuhnya sama. Maksudmu apa? Alasan aku ingin menyerahkan kultivasiku padamu sebulan kemudian adalah karena dalam sebulan ini, aku ingin mengandung anakmu.
Setelah menyerahkan kultivasi, aku perlu memulihkan yin primordial. Dalam 3 tahun ke depan, tidak boleh berhubungan intim, tapi bisa beristirahat untuk menjaga janin. Jadi, Tidak bisa, tidak bisa. kenapa tidak bisa? Tentu saja untuk memanfaatkan momen kultivasi ganda, sekaligus membangun fondasi. Luming, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu yang memilihku. Untuk urusan ini begini pikiranku. Lihat, dalam waktu sebulan ini, aku harus latihan tinju. Tapi soal hubungan intim itu, sangat menguras tenaga pria. Kalau terlalu sering, tubuhku juga tidak kuat. Bagaimana kalau nanti tinjunya tidak jadi, dan itu juga tidak berhasil? Bukankah jadi rugi dua-duanya? Aku janji, setelah latihan tinjuku selesai, sebelum pertandingan besar, akan kusisihkan 3 hari, kita bertempur 3 hari 3 malam. Ini, kamu pasti puas kan? Luming, kamu gila ya? Apa maksudnya aku puas? Seolah-olah aku sangat ingin denganmu. Sudahlah, aku tidak mau bicara lagi. Kalau gitu kita sepakat. Bagaimana Xiaoya? Tinjuku lumayan kan? Hebat sekali, Kak. Aku cuma demonstrasi sekali langsung bisa sebaik ini. Kamu pasti dulu diam-diam latihan ya. Ini disebut bagus? Aku sudah jelas berusaha pura-pura bodoh. Tuan muda, ada tamu datang. Siapa? Nona besar keluarga Baskara, Fang Wan King. Katanya datang mengantarkan obat untuk Tuan. Fang Wan King, kapan kamu kenal sama putri keluarga Baskara sampai dia datang sendiri untuk mengantarkan ramuan obat untukmu? Ramuan obat apa? Iya, putri keluarga Baskara ini kok sampai datang sendiri mengantarkan ramuan obat untukku? Aku mana tahu? Aku yang sedang bertanya padamu. Kak. Oh, aku paham. Mungkin masalahnya ada pada kursi itu. Bahkan mungkin dia bisa menghubungkannya dengan pedang kayu persik. Jadi Fang Wan King ingin mengujiku. Tapi, bagaimanapun juga mereka tidak akan menyangka bahwa aku adalah dewa yang turun dari langit. Lebih baik biarkan saja mereka terus menduga. Kak, sedang mikir apa? Tidak ada. Kepala pelayan Johan. Kamu bilang saja pada Nona Fang bahwa aku sedang tidak enak badan, tidak bisa turun dari tempat tidur. Tolong terima ramuan obat itu untukku, lalu sampaikan terima kasih kepada Nona Fang. Baik. Cukup usir dia saja. Itu kan Fang Wan King, putri keluarga Baskara. Bahkan kakakmu sendiri pun harus sangat menghormatinya. Aku tentu tahu siapa dia. Lalu kenapa kamu bersikap begitu kasar? Dia adalah lawanku sebulan lagi. Lawan? Tenang saja Xiaoya, nanti aku akan gunakan jurus tinju yang kamu ajarkan untuk mengalahkannya. Selesai. Kak, sepertinya aku tadi tidak seharusnya memujimu. Sudah, ayo latihan tinju. Akhirnya mencapai tahap kesempurnaan besar. Selanjutnya, aku akan melakukan kultivasi ganda dengan istri yang aku dapat dengan mudah itu untuk menyelesaikan fondasi. Luming, Datangnya tepat waktu. Istri datang di saat yang tepat. Cepat, silakan masuk. kamu masih ingat 3 hari lagi hari apa? Ingat, 3 hari lagi adalah hari pertandingan besar. Saatnya aku membawa kembali kejayaan untuk keluarga Lu. Bagus kalau ingat. Naik ke tempat tidur. Siap. Kamu mau apa? Bukannya kamu yang bilang naik ke tempat tidur? Naik ya naik. Kenapa kau lepas baju? Kalau tidak lepas baju, gimana naik ke tempat tidur? Maksudku menyuruhmu naik ke tempat tidur adalah untuk mengajarkan teknik kultivasi padamu. Mengajarkan teknik? Meneruskan tenaga dalam. Kamu kira apa? Aku kira, Luming, dulu kamu yang janji sendiri. Sekarang kamu, mau tidak mau, kamu harus mau. Tidak mau pun, kamu tetap harus mau. mau dong, tentu saja mau. Tapi Nyonya, kalau aku bilang, aku punya teknik berpasangan.
yang juga bisa mencapai tujuan meneruskan tenaga dalam, dan hasilnya lebih bagus. Apa kamu mau coba? Kamu bilang kamu juga punya teknik dan hasilnya lebih bagus? Betul. Bagus. Kalau gitu ceritakan, kamu punya apa? Kak Xiaoya, Caca kamu hari ini sangat cantik ya. Mama bilang kita hari ini harus mewakili keluarga lu bertarung. Jadi harus berpakaian cantik. Kamu memang rajin ya. Hari ini sudah ada pertandingan besar. Tidak juga bilang untuk libur sehari. Pertandingan besar kali ini Kak tidak hanya tidak bisa bertarung, malah membuat Damian si brengsek itu bahkan pulih dengan lancar. Aku tentu harus lebih rajin. Setidaknya tidak akan mempermalukan Kak. Berbicara tentang Ching Shui, aku justru ingin bertanya padamu. Dia sudah membawa Xiaoming mentransfer energi selama 3 hari, sampai sekarang belum keluar. Kamu bilang, jangan-jangan ada masalah ya? Tidak mungkin. Kak selalu bertindak dengan hati-hati. Dia pasti sudah punya rencana. Mungkin teknik ini terlalu rumit ya. Semoga semua berjalan lancar ya. Kalau tidak... Apa ini? Ini kamar suami kakak. Lihat Phoenix. Phoenix yang sangat cantik. Luming, ini apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya, inilah yang kubicarakan padamu, teknik kultivasi ganda. Kultivasi ganda? Bagaimana kau melakukannya? Nyonya, baju Nyonya. Di ranah kekuatan inti, kita bisa memindahkan benda dari jarak jauh. Nyonya pasti tahu kan? Ranah kekuatan inti. Maksudmu kau sekarang punya kemampuan ranah kekuatan inti? Bukan hanya aku, Nyonya juga. Bajuku ada di sana, tolong ambilkan untukku, Nyonya. Aku tidak sedang bermimpi kan? Ini nyata, Luming, cepat katakan padaku, ini benar-benar nyata. Sangat-sangat nyata ke depannya, keluarga lu tidak hanya punya Nyonya, tapi juga aku, Luming. Bapak Fang, lihatlah sekarang sudah tengah hari, tapi anggota keluarga lu ini belum juga hadir. Saya pikir mungkin tidak akan datang. Kakak anak itu benar-benar tidak akan datang. Saudara Ning, bagaimana pendapat Anda? Begitu juga baik bagaimanapun, hari ini keluarga lu pasti akan dikeluarkan dari jajaran 4 keluarga besar. Mereka jika tidak datang juga menghemat kita banyak perdebatan. Kita hari ini melalui turnamen klan agung lalu menentukan kembali 4 keluarga besar itu saja. Tampaknya ini adalah keinginan hati orang banyak. Bapak Fang, bagaimana kalau Anda umumkan? Turnamen klan agung dimulai. Hadirin, sudah tengah hari, saya umumkan yang diadakan setiap 5 tahun turnamen klan agung secara resmi dimulai. Tunggu. Kepala keluarga Lu, Luming bersama seluruh anggota keluarga Lu, tua dan muda menyampaikan salam kepada semua rekan seperjuangan. Bocah dari keluarga lu ini kok jadi seperti orang yang berbeda. Ternyata sudah punya kemampuan. Tapi tidak. Dia sepertinya tidak punya kemampuan. Oh, begitu. Pada akhirnya masih belum bisa memutuskan. Sayang sekali. Bocah ini akhirnya datang juga.
Hormat kepada kepala keluarga Lu dan semua hadirin. Silakan duduk. Bocah, kupikir kau tidak berani datang. Kak, kau panggil aku apa? Kakak. Nyonya. Kepala keluarga Ning Fenghua ini, apa kau kenal? Kenapa aku tidak punya kesan apa-apa? Ning Fenghua 10 tahun lalu sakit parah. Setelah itu, keluarga Ning menjadi sangat rendah hati, jarang muncul. Kenapa? Untuk apa kau tanya ini? Tidak apa-apa, hanya penasaran saja. Cukup menarik. Sepertinya hari ini tidak akan terlalu membosankan. Karena semua klan sudah hadir, maka aku umumkan turnamen klan agung. Sekarang dimulai. Keluarga Lu melawan keluarga Feng. Bagus. Bagus, selesai. Keluarga Lu ini sungguh sial. Di babak pertama langsung ketemu Damian, bajingan sialan ini. Damian dari keluarga Feng turun ke arena. Kepala keluarga lu mau kirim siapa untuk melawan? Apakah istrimu yang bodoh itu? Atau adik iparmu yang manis itu? Lebih baik suruh mereka berdua menyerangku bersama. Kebetulan aku juga mau merasakan rasa bermain dengan dua wanita sekaligus. Damian ini sungguh keterlaluan. Ini taktik provokasi mereka. Jangan sampai kita tertipu. Ini baru babak pertama. Untuk berjaga-jaga, lebih baik kita simpan kekuatan untuk babak berikutnya. Pertarungan pertama tak boleh menyerah. Nyonya, mulai sekarang, biar suamimu yang maju duluan. Tapi pengalaman bertarungmu kurang. Bagaimana kalau aku saja yang maju? Iya. Xiaoming, kekuatanmu baru ranah kekuatan inti. Ini? Tenang saja. Menurutku, Damian ini baru sembuh dari luka berat. Dia cuma pura-pura kuat. Bagaimanapun juga, aku bisa imbang melawannya. Kenapa dia? Mungkinkah Silin tetap mentransfer kekuatannya untuknya? Tapi kenapa aku sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya? Tampaknya Lin Qingshui benar-benar memberikan kekuatannya padamu, tapi kau tetap saja sampah. Untuk orang seperti kau yang sampah, menyia-nyiakan bakat besarnya. Sungguh bodoh sekali. Kau ini memang sudah sembuh luka, lupa rasa sakit. Kau cari mati. Kalian berdua. Lebih baik kita bertarung. Mari kita lihat kemampuan sebenarnya. Kompetisi ini bertujuan untuk bertanding. Karena itu cukup sampai di sini jika mengakui kalah. Cukup menyerah, jangan sampai melukai nyawa. Pelanggar akan didiskualifikasi dari kompetisi keluarga. Apakah mengerti? Mengerti. Mengerti. Semangat Xiaoming. Semangat saudara, semangat kakak. Pertarungan sekarang mulai. Lin Qingshui, aku akhirnya memberikan kesempatan lagi padamu. Jadilah wanita aku. Hari ini aku bisa membiarkan sampah ini lolos. Yeay. Kakak menang. Kakak hebat. Anakku. Damian. Bukannya katanya imbang? Kakak ipar ini terlalu hebat. Ternyata Damian memang belum pulih dari luka berat. Ini. Bagaimana mungkin ini Damian? Kan ahli ranah kekuatan inti. Bagaimana bisa dipukul oleh Luming dengan satu telapak tangan sampai terlempar? Cepat sekali.
Bahkan aku saja tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan benar tebakanku. Leluhur keluarga lu yang 200 tahun lalu itu leluhur keluarga lu sudah kembali. Kakak hebat. Hebat, sangat hebat. Kakak, kamu lihat tidak? Aku bahkan tidak melihat bayangan kakakku sama sekali. Itu Damian langsung terlempar. Tidak. Pukulan ini pasti lebih dari kekuatan ranah kekuatan internal tahap menengah. Kakak ipar menang. Hanya satu pukulan dari kakak ipar langsung mengalahkan Damian. Bagus sekali. Keluarga lu kita terselamatkan. Bagaimana Nyonya, sudah lega? Luming, kau cari mati. Hentikan. Minggir. Aku akan membalas dendam untuk anakku. Saudara Feng, putra musuhannya pingsan. Lu Ming tidak melanggar aturan. Tapi kau teriak-teriak mau balas dendam, lalu naik panggung untuk membunuh. Apakah kau tidak menganggapku ada? Pukulan Luming itu jelas-jelas serangan curang. Ya, si sampah ini memang menyerang secara curang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia yang baru tingkat menengah, ranah kekuatan internal bisa mengalahkan anakku yang sudah awal ranah kekuatan inti? Saudara Feng, kejadian tadi semua orang menyaksikannya. Jelas-jelas putramu sendiri meremehkan lawan. Bagaimana bisa disebut diserang curang? Bapak Fang, terima kasih atas keadilan Anda. Tapi aku ini selalu jujur dan terbuka, tidak tahan difitnah. Karena keluarga Feng merasa aku menang tadi dengan serangan curang, dan ingin menantangku, maka aku beri dia kesempatan ini. Wah, hebat juga kau. Saudara Fang, kau dengar itu kan? Dia sendiri yang cari mati. Jangan kau halangi lagi. Kalau kau halangi lagi, jangan salahkan aku kalau aku berbalik melawanmu. Luming, meskipun saat ini kau telah mencapai ranah kekuatan inti tahap awal, tapi pengalaman bertarungmu jauh kalah dibanding si tua itu. Kau terlalu bodoh. Ibu tenang saja, aku yakin bisa. Keyakinan apa yang kau punya? Dengarkan aku, kau. Luming, kau yakin mau terus bertarung dengan saudara Feng? Yakin. Pertarungan sekarang dimulai. Bersiaplah mati. Bocah, ayahmu sudah pingsan. Kali ini kau tak bisa lagi bilang aku menyerang diam-diam kan? Ini, kau pasti bukan ranah kekuatan internal tingkat menengah. Pasti bukan. Sebenarnya kau tingkat apa? Kakak iparku sekarang sudah ranah kekuatan inti tingkat awal. Bagaimana mungkin Luming sudah ranah kekuatan inti tingkat awal? Bukannya dulu dia orang yang tak berguna? Betul. Saudara Lu, benarkah kau berkultivasi di ranah kekuatan inti tingkat awal? Bagaimana ya? Kurang lebih begitu. Ini justru membuatku semakin bingung. Bahkan, jika Nyonya Lu menggunakan seni transfer Suanyuan untuk mentransfer kekuatan padamu, paling-paling hanya mencapai ranah kekuatan internal tingkat menengah. Mengapa kau bisa memiliki kultivasi ranah kekuatan inti tingkat awal? Jujur saja Bapak Fang, kami berdua menggunakan sebuah seni warisan leluhur keluarga Lu yang dikultivasi bersama oleh dua orang. Jadi, tidak hanya Luming yang memiliki kultivasi ranah kekuatan inti, bahkan aku juga mencapai ranah kekuatan inti tingkat awal. Seni apa? Sungguh hebat. Sungguh menakjubkan. Keluarga Lu akan bangkit. Keluarga Lu ternyata memiliki seni yang begitu hebat. Ini adalah metode rahasia warisan leluhur keluarga Lu. Sebelumnya, bahkan aku pun tidak tahu. Jadi... Cukup! Aku sudah lama tak tahan mendengarnya. Rekan sejalan, akhirnya tak tahan juga ya. Rekan sejalan, mengapa saudara Lu menyebut Kakang Ning seperti itu?
Kakang Fang, inilah alasannya. Kultivator abadi, kau ternyata seorang kultivator abadi. Kultivasi abadi kamu adalah seorang kultivasi abadi. Kultivasi abadi. Tidak, saudara Ning, kamu jauh lebih muda dariku. Aku melihatmu tumbuh besar. Bagaimana mungkin kamu seorang kultivasi abadi? Tentu saja karena tubuhnya telah dikuasai. Penguasaan jiwa. Ning Fenghua yang asli mungkin sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Dia pasti kultivator jahat. Yang dikatakan sesama kultivator sangat berprinsip dan tegas. Tapi kamu, bukankah kamu juga melakukan penguasaan jiwa? Kamu juga? Ibu, ini salah paham. Aku bukan melakukan penguasaan jiwa. Pantasan saja sikapmu tiba-tiba berubah drastis. Ternyata kamu kultivator jahat ini yang membunuh Luming dan merebut tubuhnya. Saya salah menuduh ibu. Aku benar-benar bukan kultivator jahat. Aku mengalami pencerahan surgawi. Pencerahan surgawi. Sekali memahami misteri kehidupan sebelumnya, kebijaksanaan surgawi pun tercerahkan. Meskipun sifat akan berubah sedikit, tapi aku tetap aku. Masih Luming. Benar. Tentu saja, penguasaan jiwa adalah meninggalkan tubuh sendiri. Untuk menguasai tubuh orang lain. Aku tidak begitu. Sudahlah. Apapun, entah sesama kultivator mengalami pencerahan atau melakukan penguasaan jiwa, di mataku tidak ada bedanya. Singkatnya, kalian semua yang ada di sini akan menjadi nutrisi bagi Panji 10.000 jiwa milikku. Kakek, kita harus bagaimana? Kita tidak akan mati semua kan? Tidak. Gunung Kunlun punya perintah ketat untuk para kultivator. Dilarang keras melukai orang biasa, terutama kita yang menjalani kultivasi abadi. Kalau tidak, akan dihukum dengan keras oleh Gunung Kunlun. Saudara Fang, menurutku puluhan tahun makan nasi keringmu sia-sia saja. Kalau bukan karena aku, sudah lama jadi buronan. Bagaimana mungkin bisa bersembunyi di keluarga Ning kecil ini selama belasan tahun? Guru abadi, bisakah Anda bertindak lagi untuk menyelamatkan ayahku dan Damian? Reza, keluarga Feng kalian ternyata berkolusi dengan kultivator jahat. Kau. Bodoh, kau pikir aku ini lembaga amal? Ternyata bocah Damian itu kau yang sembuhkan. Aku heran kenapa dia bisa segera lincah lagi. Kalau bukan untuk memancingmu keluar, mana mungkin aku mau mengambil risiko terbongkar untuk menyembuhkannya? Syukurlah, risiko yang diambil ternyata sepadan. Dengan jiwa kultivator sepertimu, aku bisa berhasil mencapai tahap inti emas. Saat itu, aku bisa membalikkan keadaan. Kembali ke Kunlun untuk membalas dendam. Wahahaha. Luming, kau bilang kau mengalami apa? Pencerahan surgawi. Lalu apa kau termasuk kultivator? Betul. Adik lu, bukan, senior lu, bolehkah aku tahu sekarang ini tingkat apa kultivasi Anda? Iya kakak, sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkan kita. Soal tingkat kultivasiku, biar aku yang kasih tahu kalian. Tingkat kultivasinya adalah ranah pembangunan fondasi awal, sedangkan aku sudah mencapai tahap kesempurnaan. Apa yang kukatakan benar, bukan sahabat lu? Benar. Kita sama-sama di ranah pembangunan fondasi, seharusnya setidaknya bisa bertarung kan? Bocah, kau pikir tingkat realm kami, kultivator, sama dengan kalian, praktisi bela diri? Bagaimana mungkin tahap awal dan tahap kesempurnaan ini bisa saling berhadapan? Aku beritahu kamu, perbedaan antara ranah pembangunan fondasi awal dan tahap kesempurnaan itu, seperti perbedaan antara kakekmu, sang nomor 1 jalan bela diri di kota Riveria, dan... Oh iya, dan gadis kecil itu. Perbedaannya, mengerti? Selesai, kali ini pasti mati. Sahabat, apakah kau akan menyerah dan mati dengan patuh? Kau saya. Gadis kecil, apa yang tidak kau percayai? Mengalahkan kakakku. Maaf, gadis kecil itu bicara sembarangan. Tidak, lepaskan dia biar dia bicara. Bajingan itu, si terkutuk. Atas dasar apa kau tidak percaya? Sama sekali tidak takut padamu. Atau jangan-jangan justru kau, gadis kecil ini, yang lebih mengenal kakakmu. Sampai sekarang kau masih bisa tertawa? Apakah kau benar-benar tidak tahu betapa kejamnya caraku? Sahabat, kau salah. Tidak ada orang yang lebih mengenal kultivator jahat dariku. Kau sekarang sudah menahan diri selama belasan tahun,
pasti sangat ingin melampiaskan. Ingin menikmati sensasi membunuh. Tapi kau, 1000 kali salah, 1.000.000 kali salah, menganggapku sebagai mangsa. Kau dan gadis kecil itu sama-sama naif. Baiklah, aku akan mengundangmu ke dalam panji 10.000 jiwaku untuk membersihkan otakmu. Luming. Tenang Nyonya, kalian mundur. 10.000 jiwa, dengarkan panggilan. Dunia bawah sebagai jalan. 1000 panji, pimpin arwah. Gumam-gumam, ngomong apa sih? Panji, datang! Tidak, ini, bagaimana mungkin ini? Kultivator jahat kecil, apa yang kau katakan benar. Memang ada perbedaan di antara ranah pembangunan fondasi. Tapi, itu bukan perbedaan antara aku dan kau, melainkan perbedaan antara kau dan aku. Konyol, bendera jiwa ini kupelihara dengan darah murniku. Kau pikir kau bisa merebutnya? Sekarang aku perintahkan kau segera kembalikan. Kalau tidak, aku akan membuatmu lebih menderita daripada mati. Kau malah menyuruhku. Aku dapat dengan kemampuanku sendiri. Mengapa harus ku kembalikan? Kalau mau ambil, datang sendiri ambil. Wah, cari mati. Hei, kalian semua lihat kan? Dia yang menabrak sendiri. Jangan salahkan aku. Terima kasih ke Dewa atas kebaikanmu menyelamatkan nyawa kami. Ah, terima kasih apalagi? Nggak perlu. Bangunlah semua. Bapak Fang, hanya saja pertandingan besar ini menurutmu masih dilanjutkan? Dewa sungguh membuat kami malu. Kalau begitu keluarga lu kami. Mulai hari ini bukan. Mulai saat ini keluarga lu adalah yang teratas di antara 4 besar kota Riveria. Nyonya, hasil ini apakah kau puas? Tidak sia-sia juga kita berlatih keras 3 hari 3 malam. Bapak Fang, kalau begitu, tolong Bapak tinggal untuk urus sisanya. 3 hari lagi, King Shui akan berkunjung. Kita baru berdiskusi urusan selanjutnya. Tidak berani, tidak berani. 3 hari lagi hamba pasti datang tepat waktu untuk menghadap keluarga lu dan nyonya lu. Kalau. Baiklah. Nanti bawa Nona Fang. Dan adik kecil saya ini, kita bersama-sama minum teh, ngobrol-ngobrol. Kakak adalah kakak kandung saya. Kalau begitu pulang saja. Dewa Lu. Pulang. Ye, pulang bersama-sama. Cahaya reinkarnasi. Ada apa? Dewa, ada perintah apa? Dia bangkit dari kematian. Pipaksel. Reinkarnasi yang mulia berhasil. Hahaha, aura ini kok sangat familiar? Luming. Si tua bangka, kamu rupanya. Tidak. Bukan gurumu. Si tua bangka, tak disangka kamu juga bisa seperti ini. Wahai jiwa-jiwa, dengarlah panggilan. Dunia gelap sebagai jalan. Panji memanggil ribuan roh. Korban darah untuk ribuan yang layu. Bangkit. Panji roh jalan sesat. Itu yang buat lo. Lihat baik-baik. Mantra reinkarnasi chaosku sudah sempurna. Sekarang meski berinkarnasi, Hunchday Priaya setingkat dasar, masa kamu mau mati bersama? Oh, begitu ya. Hahaha. Muridku yang baik, gurumu tahu kamu paham situasi. Tentu saja aku paham situasi. Jadi sekarang aku akan membunuhmu. Murid durhaka berani-beraninya. Si tua bangka, ada apa yang ingin dikatakan? Katakan saja ke Panji 10.000 rohku untuk dibicarakan. Rantai roh 3 yin. Panji bergerak 9 dunia gelap. Bunuh!